Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal terkait dengan topik 4.6 yaitu hasil kali silang. Jadi langsung saja untuk soal yang nomor 1. Jadi kita ingin melihat hasil kali silang vektor A cross B dengan A-nya adalah ini dan B-nya adalah ini. Dan selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa A cross B itu tegak lurus baik dengan vektor A maupun dengan vektor B. Jadi bagaimana cara mencari hasil kali silangnya? Jadi saya tuliskan di sini saja ya. Kita punya vektor A dikroskan dengan vektor B, itu kan jadi determinan. Kita punya di sini I, J, K begitu kan? Dan kita punya ini 201 terus negatif 341. Berarti kita punya apa? Jadi kita punya di sini kalau kita pakai ekspansi baris kedua ini kan plus minus plus ya. Jadi kalau start dari sini kan berarti dari duanya dulu. Kita punya apa ini? Ini minus 2, negatif 2, determinan dari yang memuat 2 di sini dihilangkan. Jadi kita punya ini J, ini K, terus 41 begitu. Terus ditambah 0 kali, ya kan? Jadi tetap jadi 0. Ini alasannya lah kenapa dipilih baris kedua ya tadi ya. Jadi terserah sebenarnya mau yang mana. Terus ini negatif 1. Kita punya di sini apa? Tadi JK. Berarti di sini kita tinggal IJ ya kan? Di sini ini yang satu berarti ini negatif 34. Jadi kalau kita hitung, kita akan memperoleh negatif 4i dikurang 5j ditambah dengan 8k ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua kita ingin melihat apakah vektor ini benar-benar tegak lurus dengan yang keduanya. Jadi kita coba saja kalau vektor A ini didotkan dengan A cross B, ya kan? Dia jadi apa? Kita bisa lihat negatif 4 kali 2 ditambah negatif 5 dikali 0 ditambah 8 kali 1 ya. Berarti negatif 8 tambah 8 ini 0. Terus yang kedua kita punya vektor B kalau didotkan dengan vektor A cross B, kita peroleh apa di sini? Negatif 4, ini negatif 5 sama ya, saya salin dulu. Terus di sini kali negatif 3 ditambah di sini kali 4 ditambah ini kali 1. Berarti kan ini 12 dikurang 20 tambah 8 nih. Jadi kita punya ini 0 juga. Jadi bisa dilihat ini salah satu contoh saja. Ketika kita punya cross product dari dua buah vektor, dia akan tegak lurus dengan ya masing-masingnya ya. Itu untuk nomor 1. Dan bagaimana dengan yang nomor 2? Kita akan menentukan persamaan bidang yang melalui titik P ini dan memuat garis G ini ya, dengan G-nya seperti ini. Nah, bagaimana? Ya sudah. Jadi sederhananya begini ya. Jadi ketika kita punya vektor P-nya ini, jadi misalkan ini ya, misalkan bidang yang akan dicari itu bidang beta, ya kan? Jadi kita punya vektor arahnya, ini kan kita punya 2, 3, 5 ya. Jadi vektor 2i ditambah 3j ini ditambah 5k, ini kan jadi sekalian diingat-ingat ya. Misalkan ini kita notasikan dengan vektor V, ya kan? Dia jadi punya ini adalah vektor arah dari garis ya. Oke ya. Terus yang kedua adalah kita punya titik 213. Terus yang titik yang lain adalah kita ingin melihat titik yang ada di garis ini. Jadi paling mudah kita setting yang sini jadi 1, yang sini jadi 1, sini jadi 1. Jadi kita punya X-nya kita ambil 3, ya kan? Jadi 3, terus di sini biar jadi 3 kan berarti ini 5 ya.
Terus biar jadi 5 juga kita ambil 9, ya kan? Ini ada di garis G. Nah, dari situ kita punya apa? Kita punya vektor PQ. Jadi apa ini? Vektor PQ-nya jadi ini P-nya, ini Q-nya ya. Jadi misalkan ini Q, kita punya PQ jadi kita punya I, ya kan? I plus 4J ditambah 6K. Itu ini. Kita punya vektor ini dan kita cari normal dari bidangnya. Jadi dia ada di bidang ini tadi ya. Jadi normalnya kita perlu dicari normal bidang. Jadi kita punya vektor normalnya adalah ya berarti kan ini ya yang tegak lurus dengan PQ dan juga vektor arahnya dari garis tadi kan. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau kita punya dua vektor di sini, terus dia di apa ya? Ada bidang lah, bidangnya di situ ya. Jadi kan otomatis yang tegak lurus dengan keduanya dia akan menjadi normal dari bidang tadi ya. Jadi kita punya bentuk di sini I, J, K. Ini yang pertama ini ya, 235. Terus di sini ada 35. Oh bukan, ini yang kedua adalah ini ya, 146. Jadi kita punya dengan cara yang sama seperti yang di nomor 1 tadi, nyari cross product, nyari determinan di situ. Jadi kita punya ini 2i dikurang 7j, ya kan? Ini ditambah 5k. Jadi ini adalah apa? Normal dari bidang beta. Jadi kita punya apa di situ? Kita punya persamaan bidang beta. Bidang beta adalah ini ya. Kita punya ini negatif 2. Terus tadi di sini negatif 7 sama 5 ya. Ini berarti negatif 7 tambah 5 kan. Ini sama dengan 0. Oke. Jadi kita punya karena dia melewati titik apa? 213 ya. Ada lah. Jadi P-nya tadi kan ini ya 213 ya. Jadi kita punya di sini X dikurang 2, di sini Y dikurang 1, terus di sini Z dikurang 3. Jadi kita punya persamaannya kalau kita sederhanakan dari sini. Jadi negatif 2x dikurang 7y ditambah 5z sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang beta yang kita inginkan. Terus yang ini kita ingin mencari persamaan bidang beta yang melalui titik P ini dan memuat garis G yang persamaannya seperti ini ya. Jadi kita punya apa? Kita punya yang pertama adalah ini. Jadi kita punya dua buah bidang ya. Ini dan ini. Jadi ini pertama ini dulu vektor normalnya apa? Kita punya N1 3i ya kan? Dikurang 4j begitu. Dilihat dari koefisien-koefisiennya ini saja ya. Kalau misalkan masih ingat ya. Jadi sederhananya seperti itu saja. Ditambah k begitu. Terus di sini kita lihat juga vektor normalnya ini juga misalkan N2 begitu. Kita punya di sini 4i ditambah j ditambah 2k ya kan. Jadi kita punya N1 dan N2 itu normal dari dua bidang ini tadi. Jadi kita cari ya ini supaya bisa dapat berarti kita cari cross produknya. Jadi kita punya misalkan ini ya akan dicari kan kita punya ini bidang terus dia beririsan gitu kan, terus ini garisnya kan. Jadi ini vektor arahnya otomatis apa, jadi kita punya garis ini ya dia akan mempunyai vektor arah ya ini, jadi cross product dari dua bidang tersebut tadi ya. Jadi kita akan mencari vektor
arah garis G. Jadi bagaimana caranya ya, misalkan V ya, vektor arahnya ya. Misalkan di sini V, ya kan? Jadi kita punya V-nya adalah cross product dari I, J, K. Sini kita punya ini tadi ini ya, 3, negatif 4, 1, terus 4, 1, 2. Jadi kita punya negatif 9I dikurang 2J, begitu, ditambah 19K. Jadi kita punya apa? Ini jelas ya, dia jadi seperti alasan yang saya kemukakan tadi, vektor arah garis G. Dan kita punya, kita mau ngambil salah satu titik lah yang ada di garis. Karena kan kita hanya tahu vektor arahnya kan. Tapi garisnya itu yang mana kan? Ini ya. Jadi ya garisnya sebenarnya ya pasti ini ya. Tapi nanti persamaan bidang betanya itu kan ya harus sesuai dan dia harus melewati satu titik yang ada di situ kan. Jadi dari sini kita punya garisnya. Jadi kita ambil, jadi diambil titik di garis G. Jadi titik yang ada di garis G itu intinya dia memenuhi dua-duanya. Jadi kita bisa cek ya, kita bisa cari dengan menyelesaikan SPL ini. Ini kan solusinya ada tak hingga ya, jelas ya. Kan jadi garis kan, jelas di situ. Jadi salah satunya 210 bisa dicek. 2 kali 3 6 dikurang 4 berarti 2 kan, cocok ya. Terus di sini juga 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Oke, jadi ini jelas dia termuat di garis G tadi. Jadi ini misalkan Q 2,1,0. Jadi kita mencari vektor, ya kita butuh inilah vektor lain lah, tidak cukup hanya vektor yang di ini tadi. Jadi kan kita punya yang ini garis arah, apa, vektor arah dari garis G-nya. Terus kita mau ngambil ya yang satunya begitu kan. Terus habis itu kita punya 2 di sini. Terus kalau kita cari cross produknya berarti kan yang tegak lurus dengan dua-duanya. Dan dia pasti memuat ini ya. Jadi kita dapat nanti normal dari bidang yang dimaksud. Dan kita juga dapat sekaligus bidang tersebut juga melalui titik P ini. Jadi kita punya vektor QP ini jadi ini I ditambah J dikurang 5K. Jadi kita punya anormal dari bidangnya berarti cross product dari dua buah vektor tadi. Jadi ini ya. Kita punya ini negatif 9, negatif 2, negatif plus 19. Terus ini adalah 1, 1, negatif 5. Jadi kita punya ini negatif 9i dikurang 26j dikurang 7k. Jadi ini adalah vektor normal bidangnya. Berarti dari sini ya nanti bidangnya bisa diperoleh apa? Ini negatif 9 begitu, terus negatif 26 begitu. Terus habis itu negatif 7 ya, sama dengan 0. Jadi karena dia melewati titik berapa tadi? 325 ya, ini kan, ya kan, pengennya ini kan. Jadi P-nya itu kan 3,2 negatif 5. Berarti kita punya di sini X-3, di sini Y-2, ini Z plus 5. Jadi kalau kita sederhanakan, kita akan punya negatif 9X dikurang 26Y dikurang 7Z ditambah 44 sama dengan 0. Jadi itu saja untuk yang dapat saya sampaikan di video latihan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.